Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu subnetting. Jadi subnetting adalah pembagian suatu jaringan menjadi dua atau lebih. Lalu pada subnetting kita akan menghitung jumlah subnet, jumlah host, blok subnet, dan netmask. Sebelumnya dalam IP subnetting itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Pada kelas A yaitu pada IP 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, dan kelas C yaitu 192 sampai 223. Langsung saja kita praktekkan cara mencari jumlah subnet, jumlah host, blok subnet, dan netmask. Dengan contoh, di sini saya memakai IP 192.168.11.1 dengan slash atau prefix 26. Di sini yaitu termasuk kelas C karena sudah 192. Langsung saja, cara menghitung jumlah subnet yaitu 2 pangkat N. 2 pangkat N adalah jumlah dari oktet terakhir. Jadi sebelum kita menghitung jumlah subnet, jumlah host, dan blok subnet dan netmask, kita perlu mengubah ke bilangan biner, yaitu ini dengan flash 26. Jadi kita perlu membuat bilangan biner. Satu oktet bilangan biner terdiri dari 8 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini sudah terdapat 24. Bagaimana sampai 26? Berarti kita kurang tambah 2. Dan satu oktet ini jumlahnya itu ada 8. Jadi selebihnya kurang 8 yaitu kurang 6, itu kita isi dengan 0. Nah, 2 pangkat N yaitu rumusnya jumlah subnet. N yaitu jumlah angka 1 pada oktet terakhir. Karena kita memakai kelas C. Jika kita memakai kelas B, yaitu yang dihitung dari 2 oktet terakhir. Jika A memakai 3 oktet terakhir. Jadi langsung saja kita masukkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah subnetnya yaitu 4. Selanjutnya yaitu jumlah host. Jumlah host yaitu rumusnya 2 pangkat X min 2. 2 pangkat X ini adalah jumlah 0 dari oktet terakhir. Jika kelas B dihitung dari 2 oktet terakhir, jika kelas A yaitu 3 oktet terakhir. Jadi di sini jumlah 0 dalam oktet terakhir yaitu ada 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2. Ukurannya yaitu 62. Hostnya di sini yaitu 62. Selanjutnya yaitu blok subnet. Blok subnet yaitu ada ketentuan rumus 26 dikurangi jumlah subnet max. Cara menghitung subnet max yaitu dari oktet terakhir ini. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Jadi ini yang dihitung adalah jumlah satunya aja. Jadi di sini dari jumlah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6, yaitu jumlah subnet masknya 26. Jadi di sini blok subnetnya yaitu 256 dikurangi 192. Selanjutnya yaitu ini blok subnetnya 256 dikurangi 192. 192 tadi didapat dari 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 8 yaitu 64. Lalu di sini cara menggunakan netmasknya yaitu ini fullnya 1 oktet yaitu 2255. Dan netmasknya tadi yaitu 192. Jadi 255 255 255 192. Nah, selanjutnya kita membuat tabel subnetting. Tabel subnetting terdiri dari subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Caranya yaitu subnet kita ini kan pada awal IP-nya yaitu 192.168.11. Di sini awalnya subnet kita dapat dari blok subnetnya. Jadi pertama kita mulai dari 0, lalu 64. 64 ditambah lagi 64 yaitu 128, ditambah lagi 64 192. Di sini kita udah berakhir di 192 aja karena di sini netmasknya yaitu 192.
Jadi kita menentukan subnet awalnya ini yaitu 0, lalu seterusnya di sini yaitu 64, lalu 128 dan yang terakhir yaitu 192. Jadi cara membuatnya itu kita menentukan subnetnya dulu didapat dari blok subnetnya. 192.168.11.64. Ini juga sama 192.168.11.128, 192.168.11.192. Selanjutnya pada host pertama itu tinggal ditambah satu aja dari subnetnya. Jadi di sini 192 ditambah 168.11 ini kan 0. Di host pertama tinggal ditambah 1. Seterusnya juga seperti itu. Ini 64 berarti 65. Di sini 128 berarti 129. Di sini 192 berarti 193. Lalu pada host terakhir yaitu kita tambah dari jumlah ini awal ini dari subnet, jumlah terakhir subnet ditambah dengan jumlah hostnya yaitu 62. Jadi 0 ditambah 62 yaitu 62. Ini 192.168.11.62. Selanjutnya juga seperti itu. Berarti ini 64 ditambah 62. Berarti 126. Selanjutnya 128 ditambah 62. Jadi 190. Ini semua awalnya sama seperti pada ini. Jadi 192, 168.11 semuanya sama. Lalu pada broadcast yaitu kita tinggal tambah satu dari jumlah host terakhir. 192.168.11.63. 192.168.11.127. 192.168.11.191. Di sini 192.168.11.192 ditambah 62 yaitu 254. Nah, di sini terakhirnya itu adalah 255. Jadi berhentinya pembuatan tabel subnetting itu yaitu akhirnya pada broadcast oktet terakhirnya 255. Karena ini kelas C. Jika kelas D, maka nanti akhirnya itu 292.168.255. Jika kelas A nanti juga 3 oktet terakhirnya harus 255, 255 dan 255 baru berhenti tabel subnettingnya. Jadi cara menghitung tabel subnetting itu seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah topologi routing, topologi jaringan secara dinamis dan secara statis di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan membahas tentang cara routing, yaitu di sini kita akan membahas dua routing, yaitu dua routing. Yang pertama routing statik dan yang kedua yaitu routing dinamis menggunakan RIP. Yang pertama kita ke routing statik terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 4 buah router, 4 buah switch, dan pada masing-masing router terdapat 4 buah klien atau PC. Selanjutnya, di sini saya sudah mengisikan IP. Sini sudah saya menulis IP-nya pada router 0. Itu saya memakai fast ethernet 0/1 dan 1/0. 0/1 yaitu untuk menghubungkan ke router 1. Yang 1/0 untuk menghubungkan ke switch atau ke PC. Di sini saya memakai IP 192.168.1.1. Lalu pada fase thread 1/0 di router 0 saya memakai 192.168.114.1. Di sini 114 adalah NIM saya. Selanjutnya pada PC router 0 di sini saya memakai IP 192.168.2.3.4 dan .5. Selanjutnya yaitu pada router 1 saya memakai IP 192.168.1
2. Nah, ini itu lanjutan dari router 1 yang router 0 tadi menghubungkan ke router 1. Jadi router 1 nanti menghubungkan dari router 0 itu yaitu pada fase Ethernet 0 per 0 itu saya mengisikan 1.2. Lalu yang kedua, saya menggunakan fase Ethernet 1 per 0, yaitu untuk menghubungkan antara router 1 ini ke router 2 saya memakai fase Ethernet 1 per 0. Itu saya memakai IP 192.168.2.114. Selanjutnya, saya menggunakan fase Ethernet 6 per 0, yaitu untuk menghubungkan router 1 ke PC. Ke PC ini saya memakai IP 192.168.115.1. Selanjutnya, pada PC-PC-nya saya memakai 192.168.155.2.3.4 dan titik 5. Selanjutnya ke router yang kedua, yaitu saya memakai IP 192.168.2.115 itu pada fase Ethernet 0 per 1, yaitu untuk menghubungkan router 2 ke router 1. Selanjutnya pada router fase Ethernet 1 per 0, di sini saya memakai IP 192.168.3.11 ini untuk menghubungkan router 2 ke router 3. Selanjutnya, untuk fase Ethernet 6 per 0, di sini saya memakai fase Ethernet 6 per 0 untuk menghubungkan ke PC, yaitu saya memakai IP 192.168.116.1. Isinya nanti berarti 192.168.116.2.3.4.5. Lalu pada router terakhir yaitu router 3, saya memakai IP 192.168.3.12 yaitu untuk menghubungkan ke fase Ethernet 0 per 0 ke router 2 dan saya memakai 1 per 0 untuk ke PC yaitu 192.168.117.1. Isinya nanti juga diisi IP 192.168.117.2.3.4 dan titik 5. Selanjutnya yaitu cara routingnya. Di sini kita pertama yaitu memakai routing statik. Caranya yaitu kita buka dulu pada routernya, lalu kita buka menu di config, lalu di sini kita pilih routing yang statik. Di sini saya sudah merouting beberapa router yang di routing, yaitu di sini yang kita routing, kita perlu memasukkan yaitu network, max, dan nexthub. Network ini adalah nilai IP-nya yang mau kita routing, tapi nanti pada oktet terakhirnya diganti 0. Misalnya, di sini saya pertama yaitu merouting dari router 0 ke router 1, yaitu 192.168.1.0. Itu sebenarnya kan IP awalnya itu router 0 ke router 1 itu kan 192.168.1.1. Lalu pada network itu oktet terakhirnya diganti 0. Jadi kita pertama masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Lalu pada netmax-nya itu adalah kita memakai berapa slice. Jadi pada router 0 kan kita pakai 24 slice. Jadi yaitu netmax-nya 255.255.255.0 karena kita memakai slash 24. Ini tadi networknya 192.168.1.0. Lalu nexthub adalah gerbang untuk kita jalannya kita ke router yang mau kita routing. Nah, ini kan kita ke router 0 mau ke router 1. Jadi nexthub-nya yaitu gerbangnya dari router gerbang dari router 1. Dari aliran router 0 ke router 1. Jadi alirannya itu kita tadi pakai 192.168.1.2. Jadi seperti itu. Nanti tinggal kita add. Dan nanti masuk seperti ini network address-nya. Dan seterusnya juga seperti itu. Di sini pada router 0 kita pakai nexthub-nya sama semua.
yaitu 192.168.1.2. Karena ini gerbang awalnya, ini kan router 0. Router 0 itu nanti kita routing ke semua router ini kita routing. Nah, itu gerbang awalnya itu cuma satu, yaitu lewat ini. Lewat fast Ethernet ini, yaitu 192.168.1.2. Jadi networknya itu ini satu ini. Jadi network semuanya kita routing nanti router 1, router 2, router 3 pada router 0 ini itu semuanya 1.2. Selanjutnya kita routing pada router 0. Di sini kita juga masuk ke config lalu ke static. Di sini kita akan merouting dari IP dari router 0 ke PC, router 0 ke router 1, router 2 ke PC, router 3 ke PC, router 2 ke PC, router 2 ke router 3, dan router 2 ke router 1. Jadi itu nanti kita merouting 6 routing. Di sini saya sudah mengaitkan. Di sini kita pakai network dua jenis Nexthub, yaitu karena di sini kan kita dari router 1 ini kita nanti juga akan ngerouting ke router 0 dan routing 2 dan router 3. Jadi ini itu nanti kita masuk dari dua gerbang, yaitu kalau kita mau ngerouting ke PC 0, kita pakai gerbang 192.168.1.1 pakai gerbang ini. Nah, sebaliknya kalau nanti kan kita juga ngerouting ke router 2 sama router 3-nya. Jadi kita pakai Nexthub-nya, gerbangnya yaitu 192.168.2.115. Seperti itu. Jadi jalannya routing, cara menentukan Nexthub-nya itu adalah gerbangnya kita. Jadi kita gerbangnya kalau mau ke sini ya wes, jadi kita cuma pakai satu gerbang ini. Kalau kita mau ke sini juga pakai gerbang ini toh. Jadi kalau misal nanti juga di routing 3 ini, di router 3 ini nanti kita mau ngerouting kan kita harus ngerouting router 2, router 1 dan router 0. Nah, itu kita pakai Nexthub-nya, jalan gerbangnya yaitu ini, pakai ini toh. 192.168.3.11. Seperti itu. Dan yang perlu kita routing yaitu IP, jalannya satu IP tok, jalannya satu IP yang mau ke sini dan jalannya routing ini ke PC. Jadi kita kalau yang ini kita hanya merouting 6. Jadi semuanya kita itu statik itu kita merouting 6 router yang 6 IP yang perlu kita routing pada semua router ini kita semua masukin, kita semua routing. Kalau di routing statik itu kita semuanya kita routing. Jadi kita ngerouting pada router 0 nih. Router 0 kita ngeroutingnya itu kita ngerouting router 1, router 2, router 3, di routing semua di router 0. Nanti kalau kita ngerouting di router 1 juga kita masukin router 0, kita routing di sini, router 2 kita routing di router 1 juga, routing 3 juga seperti itu. Semuanya beda dengan routing dinamis. Jadi seperti itu caranya routing statik. Cara routing statik tadi yaitu masuk ke config, lalu kita masukkan statik, dan kita perlu masukkan 3 IP yaitu Nextbox-nya, mask, dan Nexthub. Nexthub adalah gerbangnya. Selanjutnya yaitu kita tes kirim pesan ya. Pertama kita kirim pesan ke antar router. Router 0 ke router 1. Di sini violet, biasanya violet itu bukan berarti gagal, tapi kita perlu mencobanya 2 kali. Jadi pada percobaan kedua biasanya sudah berhasil, jadi memang kayak membutuhkan proses. Jadi kalau violet 1 kali itu kalian perlu coba lagi. Selanjutnya kita perlu tes dari PC 1 ke PC lainnya pada beda router. Di sini violet, jadi kita coba lagi. Ya, di sini sudah successful.
Jadi, routing ini telah selesai dan telah berhasil mengirimkan antara router dengan router sudah berhasil, antara PC beda router juga sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan membahas di yang routing dinamis. Jadi, routing dinamis ini nanti lebih mudah daripada routing statik. Di sini kita memakai routing dinamis RIP. Sama seperti yang routing statik tadi, saya memakai 4 router, 4 switch, dan pada masing-masing router atau masing-masing switch terdapat 4 sebuah PC. IP-nya juga sudah saya samakan seperti yang tadi. Tapi ini kita langsung praktek ke cara routingnya, dinamis itu seperti apa. Jadi di sini saya memakai routing dinamis RIP. Yang pertama kita buka dulu routernya, kita buka config, lalu kita buka routing yang RIP. Di sini pada routing RIP kita hanya perlu masukkan network saja, tidak perlu masukkan netmask dan tidak perlu masukkan nexthub-nya. Jadi di sini lebih mudah. Dan yang network yang kita routing itu adalah routing yang IP-nya ada pada router 0 tok. Jadi di sini kan kita ngerouting di router 0 nih. Jadi kita yang perlu kita routing itu cuma IP yang ada di router 0. Jadi di sini kita routingnya router 0 kan di sini saya memakai 2 IP yaitu 192.168.1.1 kan. Di next word itu kan akhir oktet terakhirnya 0. Jadi kita perlu ini nge-add nanti masuk ini. Lalu yang kedua, IP kedua yaitu 192.168.114.0. Ini untuk menghubungkan ke PC, kita add juga. Jadi kita cuma merouting 2 IP. Selanjutnya yaitu ke router 1. Kita ngerouting di router 1. Router 1 berarti kita masuk lagi ke RIP. Lalu kita masukkan network yang ada pada routing 1. Routing 1 di router 1 saya pakai 3 IP yaitu untuk menghubungkan ke router 0, menghubungkan ke router 2 dan menghubungkan ke PC. Dan itu dimasukkan 3 IP-nya tersebut nanti oktet terakhirnya diganti 0. Nanti ini seperti ini network address-nya. Setelah di-add nanti masuk network address-nya 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.1.1.15.0. Selanjutnya seperti itu juga pada router 2 dan router 3 yaitu router yang terakhir. Selanjutnya langsung saja kita tes pesan, kirim pesan antar router 1 ke router yang lainnya. Nah, kita hapus dulu. Kita kirim pesan antara router 0 ke router 1. Sudah successful. Selanjutnya, kita cek antara PC 1 ke PC lainnya yang beda router. Karena violet, kita coba 2 kali lagi. Ya, sudah sukses. Jadi, cara mengirim pesan juga kita bisa, cara mengecek berhasil tidaknya, itu kita bisa kirim pesan langsung aja seperti ini. Dan bisa juga secara kita mau ngeping. Cara pingnya yaitu pada desktop, pada command prompt, langsung kita ping, coba ke line PC 1 yang ada di router 2, yaitu 192.168.115.2. Ya, di sini sudah berhasil. Jadi, ini menggunakan command prompt. Jika kita mau yang lebih mudah lagi dan lebih simple, kita bisa mengirim pesan yaitu dengan cara seperti ini tadi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.